Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Dan tentunya jangan lupa di-share ya. Cerita novel ini beda daripada yang lain karena kalian bisa dapat edukasi di dalam novel tersebut. Selamat mendengarkan. Setelah menikah, episode 5, bertemakan tentang dibuang. Roy menggenggam erat tanganku 4 bulan lalu. Bahkan 6 bulan yang lalu Roy mengatakan bahwa dia akan menikahiku dengan serius. Sekarang pikiranku benar-benar buntu. Mataku mulai merasa panas. Aku ingin menangis saat ini juga. Yah, nggak bisa gitu dong. Kamu kan udah janji sama aku bakalan nikahin aku, Roy. Aku udah ngasih semuanya buat kamu. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ngomong ke orang tuamu kalau kamu nggak mau dijodohin dan kamu bakalan batalin semua ini demi aku. Paksaku sambil memegang erat lengannya. Bagaimana bisa dia seenaknya seperti ini kepadaku? Aku sudah memberi Roy semuanya, termasuk memberikan tubuhku kepadanya. Belum lagi enak-enak yang biasanya kami lakukan 2 kali seminggu selama 1,5 tahun kami pacaran. Semuanya harus sirna begitu saja atas perjodohan konyol orang tuanya. Roy dengan wajah cemas masih menatap wajahku. Aku menatap manik coklatnya. Aku dapat merasakan seolah dia juga tidak ingin kehilangan diriku. Tapi kenapa dia hanya diam saja dan tidak mati-matian mempertahankanku? Seharusnya dia juga harus menantang orang tuanya demi aku, bukan? Jangan-jangan kamu juga mau sama ide perjodohan orang tua kamu ya? Tebakku dengan nada sebal. Napasku memburu, tidak teratur karena emosi. Bukan gitu, Sah. Sumpah, aku juga sayang banget sama kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan, bisa-bisa fasilitasku ditarik sama papa kalau aku nggak nurut. Kamu mau aku batalin perjodohan ini, tapi aku jadi gelandangan karena semua uang sama mobil aku bakalan disita sama papa. Dan kemungkinan buruknya mungkin aku bakalan diusir dari rumah. Kamu pasti nggak mau kan? Tentu saja aku tidak mau. Bodoh. Memang wanita mana yang mau hidup susah dengan pria gelandangan? Aku menangis. Bukan karena aku akan kehilangan tambang emasku, tapi karena aku juga sudah sangat mencintai Roy begitu besar. Hubungan kami sudah berjalan 1,5 tahun. Dia selalu bilang jika dia akan menikahiku. Dia menjanjikan mimpi-mimpi pernikahan kepadaku. Dan hari ini semuanya pupus sudah. Kok kamu kayak gini sih sama aku? Aku udah ngasih semuanya sama kamu, Roy. Suaraku melemah. Aku mulai menangis. Roy memelukku dan mengusap punggungku. Aku juga sebenarnya gak mau ninggalin kamu, Sah. Aku cinta sama kamu. Aku terisak di dadanya. Lalu dia menangkup wajahku, menghapus air mataku yang mengalir di pipiku dengan ibu jarinya. Gimana kalau gini aja? Sejenak Roy memutus perkataannya. Gimana kalau aku tetap nikah sama cewek itu, tapi kita masih pacaran di belakang dia? Kita masih hubungan diam-diam. Dengan begitu, aku masih dapat fasilitas dari keluargaku dan kita masih bisa bareng-bareng. Aku membuka mulutku. Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Apa dia gila? Serusak-rusaknya aku tidak akan pernah mau merusak hubungan orang lain. Aku bukan perebut suami orang, camkan itu. Merebut suami orang tidak ada di kamusku sama sekali. Bagaimanapun aku juga wanita. Aku tidak tega jika harus merusak hubungan orang lain. Jika aku berniat menjadi simpanan, tentu saja aku akan menjadi simpanan om-om. Senang beristri dua tetapi burungnya masih kegatelan dengan lubang daun muda. Atau simpanan pejabat kaya raya mungkin. Aku mendorong tubuh Roy kuat. Lalu dengan kasar ku hapus air mataku sendiri dengan tanganku. Dia berengsek. Aku berjalan meninggalkannya. Roy hanya memanggil namaku dari belakang tanpa ada niat mengejarku sama sekali. Dan di hari itulah hubungan asmaraku dengan Roy kandas. Dan di hari itu pula untuk terakhir kalinya aku bertemu dengan Roy, lelaki kelima yang merasakan tubuhku, yang kuberi semuanya untuknya. Cintaku, tubuhku, dan pada akhirnya dia pergi meninggalkanku setelah puas merasakan kehangatanku. Meli, Nisa, nanti kita jadikan buat tugas kelompok bersama.
Aku ke rumahmu jam 8 ya. Aku memutar bola mataku membaca pesan tersebut. Itu adalah pesan dari Meli, teman satu kelompokku yang paling tidak kusukai itu. Aku tidak membalas pesan dari Meli, ya karena hanya buang-buang waktu saja. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju dapur, membuka kulkas untuk mencari makanan apa saja yang dapat kutemukan untuk mengganjal perut kosongku. Tapi naas, tidak ada makanan sama sekali kecuali es batu yang berada di freezer. Kulkasku benar-benar kosong melompong. Tidak ada sayur-sayuran atau telur pada umumnya yang ada di kulkas orang lain. Pada akhirnya aku pun menyerah. Kemudian dengan kasar kututup kembali pintu kulkas sampai menimbulkan dentuman keras. Mendengar suara geduh dari dapur, seorang wanita parubaya berjalan menghampiriku, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan, wanita parubaya itu bukanlah mamaku. Wanita itu adalah Bidarsi, asisten rumah tangga yang mama pekerjakan untuk membersihkan rumah kami. Bidar, panggilnya. Tugas Bidar hanya membersihkan rumah saja, tidak termasuk memasak. Ada apa tuh, Neng? Aku hanya menggeleng dan memegang perutku yang keroncongan sambil berjalan ke ruang makan yang letaknya di sebelah dapur. Ruang makanku dengan dapur hanya disekat oleh ukiran kayu jati. Kemudian setelah itu aku duduk di kursi. Ketika aku membuka tudung saji, aku menemukan sesuatu. Bukan nasi dan bukan pula lauk yang sangat hangat. Aku hanya menemukan selembar uang 100.000 yang ditindih gelas kosong, membuatku menghembuskan nafas. Sejak kapan manusia zaman modern makan uang? Neng Nisa mau makan? Tadi Bibi habis pergi ke pasar. Kebetulan Bibi beli susu saset sama roti tawar buat cucu Bibi. Neng Nisa mau makan ala kadarnya sama roti tawar. Buat ganjel perut dulu gitu, Neng. Nanti takutnya kena mah kalau telat makan. Tawar Bidar ya mungkin kasihan melihatku. Aku hanya mengangguk lemas sambil memegangi perutku yang rasanya seperti dililit. Bidar meletakkan kantong kresek yang dibawanya di meja dan kemudian berlalu ke dapur sambil membawa susu dan roti tawar miliknya. Aku hanya tersenyum sarkas. Lucu sekali bukan? Bahkan pembantu lebih peduli terhadapku daripada orang tuaku sendiri. Aku ini sebenarnya anak pembantuku atau anak mamaku sih? Aku membuka kantong kresek Bigdar. Di dalam kantong kresek itu hanya ada sayur, kangkung, 4 butir telur ayam, bulu ben, cabai dan beberapa bumbu dapur lainnya. Bahkan aku sudah lama tidak merasakan sayur kangkung dengan lauk telur dadar. Biasanya aku hanya memakan KFC atau makanan siap saji lainnya. Bidar datang dari arah dapur sambil membawakanku segelas susu dan 2 roti yang ia bakar dengan kompor, membuatku tertawa. Lantaran roti buatannya agak gosong pada pinggirannya. Ini Neng, roti ala kadarnya bikinan Chef Bidar. Monggo dinikmati Neng. Dan terima kasih banyak, episode kali ini bersambung ya. Dan gue harap kalian bisa like dan share video ini ya, agar teman-teman kalian bisa tahu juga tentang novel ini. Karena novel ini beda daripada yang lainnya ya. Novel ini gue jamin bisa mendukung untuk membuka pikiran kalian untuk lebih dewasa lagi. Karena dimana channel ini mengandung unsur-unsur edukasi ya, seperti contoh motivasi bagi kalian, atau kalian bisa petik pelajaran juga dari novel ini. Dan terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Semoga kalian baik-baik saja. Bye-bye.